الحمد لله الحمد لله الذي فرض الصلاة على عباده المؤمنين والمؤمنات أحمده سبحانه وتعالى وأسأله المزيد من فضله في جميع الأوقات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تنجي قائلها من المهلكات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الشهداء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله مدد الأرض والسماوات أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله يغفر لكم الذنوب والزلال. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui khutbah dan dalam kesempatan yang sakral dan penuh hikmah ini, kami mengajak kepada saudara-saudara khususnya diri saya pribadi, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang sebenar-benarnya, yaitu dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Dengan kita menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertakwa dalam arti yang sebenar-benarnya. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang sedang bangkit membangun kembali dari keterpurukan dan kritis mulia dalam nasional yang sedang meningkat, terutama bangsa Indonesia, yaitu memperbaiki dan menata kembali elemen-elemen kehidupan yang pernah porak-poranda, mengejar ketinggalan dan keterbelakangan, memerangi kemiskinan dan kebodohan, serta menyelesaikan kompleksitas permasalahan secara komprehensif menuju arah masa depan bangsa yang jaya dan mandiri. Maka diperlukanlah pelaku pembangunan yang diperbadinya yang terbentuk dalam nilai-nilai sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana bangsa yang sedang gencar-gencarnya melakukan reformasi dari segala bidang kehidupan, boleh menjalankan pembangunan bagaimanapun megahnya, silahkan menyerancang anggaran pembangunan sebesar-besarnya, tetapi pada akhirnya rencana dan anggaran itu akan sangat tergantung kepada manusianya sebagai pelaksana pembangunan. Dengan kata lain, bagaimanapun sebuah rencana, seberapapun besaran anggaran, tidak sepenuhnya menjamin keberhasilan pembangunan. Jika rencana dan biaya itu masih juga jatuh ke tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang tidak beriman, yang dari pribadinya tidak memperhatikan nilai-nilai sholat, karena berhasil atau tidaknya satu pembangunan sangat ditentukan oleh manusia sebagai pelaksananya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, adapun hikmah dan pengaruh salat dalam
pembentukan pribadi manusia itu di antara lain ialah yang pertama, sholat akan menjadikan manusia bersikap tawadu, rendah diri, tidak sombong dan angkuh. Anggota badan kita yang paling terhormat adalah kepala. Akan tetapi di hadapan Allah pada waktu sholat menjadi sama rendahnya dengan telapak kaki. Apa yang bisa kita sombongkan dalam kehidupan ini? Kesadaran inilah yang menjadi sendi dasar dan sikap tawadu yang akan menyelamatkan manusia dari lupa diri dan lupa daratan. Allah subhanallah berfirman, "Wala tusi'ran qadaka lin-nasi wala tamsi fil ardi marahan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Dan janganlah kamu memalingkan muka dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dalam sebuah hadis qudsi juga diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sungguhnya kebesaran itu adalah sarungku dan kesombongan itu adalah selendangku. Barang siapa yang menariknya dariku, salah satu dari keduanya saja, maka aku masukkan dia ke dalam neraka." Nauzubillah min dzalik. Karenanya orang yang tawadu sadar akan kedudukan dan kemampuannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya dapat kita lihat dalam kehidupan bahwa kekuasaan tanpa tawadu biasanya akan melahirkan Fir'aun gaya baru. Kekayaan tanpa sikap tawadu akan memunculkan korun-korun zaman sekarang. Kecantikan dan ketamanan tanpa sikap tawadu akan mendatangkan malapetaka, merancuni moral kehidupan yang baik. Apabila jabatan atau kekuasaan jatuh ke tangan orang-orang tidak memiliki sifat tawadu, maka jangan heran jika yang terjadi kemudian adalah keangkuhan dan birokrasi. Sok benar sendiri, keras kepala, matinya mekanisme musyawarah dan terbunuhnya demokrasi. Kalau sudah begitu, maka itulah Fir'aun gaya baru. Begitu juga kekayaan yang tidak dilandasi dengan sikap tawadu, maka yang muncul adalah korun abad modern. Orang kaya yang tidak dididik untuk rendah hati dengan sholat, dia akan menganggap semua yang dimilikinya adalah hasil dari keringatnya sendiri. Ia kesampingkan Allah, tidak sadar bahwa harta hanya sekedar titipan yang harus disyukuri dan dimaafkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah salat Jumat Masjid yang Hakim dimuliakan oleh Allah. Kedua, salat membentuk sikap disiplin. Ini sangat penting dan perlukan, utamanya bagi para reformers dan pelaksana pembangunan di seluruh jajaran tingkat kehidupan. Tentu saja membutuhkan keteladanan, sebab prajurit itu memiliki ketergantungan yang erat dengan komandannya. Kalau suatu kayu itu lurus, maka insya Allah bayangannya pun akan lurus. Demikian pula sebaliknya. Mengapa sholat dapat membentuk sifat disiplin? Seorang pakar ekonomi abad ini mengatakan bahwa salah satu ciri manusia modern adalah dapat memanfaatkan waktu secara efektif. Dan ini pula sungguh yang dipesankan oleh Rasulullah SAW. Maka sebagai seorang muslim harus pandai-pandai memanfaatkan waktu dengan didasari akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Kedisiplinan macam itulah yang dibutuhkan di era reformasi, yaitu kedisiplinan yang lahir dari kesadaran bahwa Allah selalu dekat dan mengontrol setiap aktivitas dalam kehidupan. Ketiga,
Salat akan melahirkan sosok pribadi yang jujur, bisa dipercaya, teguh dan pandai menjaga amanah. Orang yang melaksanakan salat dengan benar, walaupun tidak disaksikan orang lain, ia tidak akan berbuat korupsi rakaat. Salat zuhur misalnya harus tetap dikerjakan 4 rakaat, baik tidak ada maupun ada orang lain. Dalam keadaan sendiri maupun berjamaah, salat maghrib tetap dilaksanakan 3 rakaat. Dengan salat berarti orang dilatih untuk merawat kejujuran yang teramat penting untuk membangun bangsa. Jika kejujuran para pelaksana pembangunan itu nol, maka rencana yang bagus, dana yang besar hanya akan menjadi kebocoran-bocoran yang pada gilirannya akan merugikan bangsa secara keseluruhan. Negara ini ibarat sebuah kapal. Kalau kapal adalah pengebor hingga bocor, lalu maka ia akan tenggelam. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang keempat, salat membentuk pribadi yang sabar. Kesabaran sangat diperlukan di dalam melaksanakan tugas berat membangun bangsa dan negara menuju masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan kesejahteraan tidak bisa hanya dilakukan dalam tempo sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, dengan berbagai kompleksitasnya dan tantangan yang dihadapi. Kesabaran sangat diperlukan di dalam mencari jalan keluar bagi setiap persoalan yang menghadang, termasuk pula bersabar di dalam menekan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa in tasbiru wattaqu." Jika kamu bersabar dan bertakwa, fa inna dzalika min ajalil umur. Maka demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Adapun yang kelima, salat akan membentuk sikap ikhlas. Setiap amal dan aktivitas harus dilakukan secara tulus ikhlas dan motivasi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita salat, saat itulah kita nyatakan bahwa salatku, ibadahku, hidup dan matiku semata-mata hanya Allah, karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Adapun sikap ikhlas semacam itulah sudah mampu kita tambahkan dalam setiap melaksanakan pembangunan. Bisa kita bayangkan entah berapa banyak devisa yang bisa kita hemat. Bahkan mungkin kita tidak akan mengalami keterpurukan dan krisis multidimensional yang berkepanjangan seperti sekarang ini, serta usaha untuk mencapai masyarakat yang berkeadilan dan berkemakmuran akan dapat dengan mudah tercapai berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Hakim yang dimuliakan Allah. Demikianlah khotbah Jumat yang saya sampaikan mulai mimbar Jumat ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Dan atas kesalahan dan kekurangan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah melindungi dan merahmati serta meridhoi kita semua. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات واستغفره إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين. أحمده سبحانه وتعالى حمد أبده المترف بصدق اليقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولازموا الصلاة على خير خلق عليه الصلاة والسلام، فقد أمركم الله بذلك إرشادا وتعليما وإجلالا لنبيه وتعظيما. فقد قال إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الأول وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأرضى لهم عن أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الأصحاب النبي أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر جلوس المسلمين وانصر كير الموحدين. اللهم أهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. آمين يا مجيب السائلين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وأسأله من فضله يعطكم ولذكر الله الأكبر. أقيموا الصلاة.